Oke, makasih sudah mulai. Ini kita bahas kontinuitas sekarang. Nah, kalau kita lihat, ya bagaimana kita mendefinisikan kontinuitas lewat epsilon delta. Jadi kita lihat sini, kita kerja dengan himpunan yang tidak kosong, A. Dan fungsi dari E ke R. Nah, dan A itu ada di dalam E. Ya, continuity E, epsilon terdapat delta seperti biasa, gitu ya. Nah, sehingga demikian. Oke. Nah, di sini tidak kita yang bedanya dengan limit apa tadi? Nanti kita perhatikan. Ini sama dengan limit, ya. Dan continue di E jika continue di setiap titik. Oke, nah kita lihat apa bedanya dengan limit di situ. Kalau limit, lihat bedanya. Sebentar, saya pasang mundur di sini ya untuk menunjukkan ke textbooknya. Ada yang atau ingat tidak apa bedanya? Kalau limit nilai A-nya boleh termasuk atau tidak? Ya, itu tepatnya. Jadi dalam hal itu, kita definisinya yang limit ya. Nah, kita lihat nih definisi ini. Jadi yang membedakan ini, lihat sini. Di dalam limit, kita mengasumsikan ininya positif ini. Jadi ini mutlak X min A, itu kecil delta, tapi dia positif. Dalam arti kalau begitu, 0 itu akan tercapai kalau X-nya sama dengan A. Jadi positif di sini maksudnya X-nya tidak sama dengan A. Ya, jadi itu yang membedakan ini definisi limit. Nah, kalau yang tadi ini, oke maaf, ini tidak ada syarat. Jadi itu aja bedanya. Ya. Nah, kalau begitu, jadi sekarang kalau kita oke, jadi kalau ini adalah L kita tadi. Kalau di limit ini adalah L-nya. Oke. Nah, jadi panahnya ke arah mana? Apakah limit mengimply yang ini atau mengakibatkan ini atau sebaliknya ini mengakibatkan limit? Kalau limit ini mengakibatkan limit ya Pak. Ini mengakibatkan limit. Nah, gimana tuh? Yang lain gimana? Kebalik Pak, kebalik. Kebalik. Jadi gimana? Jadi limit mengakibatkan ini dengan L-nya tuh yang ini tentunya. FA ini. Jadi yang mana? Jadi sekarang kita masih coret-coret di sini ya, limit. Ini maksudnya kondisi limit ya, saya nyebutnya.
epsilon delta limit, ini epsilon delta continue. Jadi arahnya kemana? Apakah ke sana? Apakah ke sana? Tentunya dengan asumsi L sama dengan F. Ya. Ke Yang kiri, Pak. Jika F-nya continue, maka limitnya ada. iya, jadi yang ini ya. Oke, yang kanan kenapa yang nggak bisanya ya? Yang ke kanan yang ini, yang atasnya. Mungkin kalau yang limit di titik A-nya belum tentu pasti ada. Ya, jadi sebetulnya kuncinya di sini. Kalau kita asumsikan ini, ya tentunya ini dapatnya bolak-balik. Ini dua-dua. Masalahnya ini belum tentu ada. Jadi kalau kita asumsikan bahwa FA-nya ada dan intinya L-nya ini, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Maka kedua hal itu, kondisi limit dengan kondisi kontinu itu adalah sama. Oke. Nah, jadi limit itu hanya membicarakan nilai-nilai di sekitar A gitu, tapi tidak di A-nya. Dalam kondisi kontinuitas, ya A-nya itu harus kita bicarakan juga karena kita ingin melihat nilai fungsi di A. Nah, itu di sini bagian ini tidak besar dari nolnya ini dihapuskan karena kita harus memuat A-nya itu. Jadi itu bedanya limit kontinuitas. Oke. Ini tidak saya ulangi, tulis saja di sini. Ini catatannya, artinya bisa lihat di F continue di A jika dan hanya jika jadi L-nya mana? Oh ya, L-nya ya si F-nya ini, F-nya sudah ada. Oke. Nah, jadi kemudian ini bisa kita dapatkan dengan mudah di kriteria kontinuitas lewat barisan ini. Jadi, continue kalau setiap barisan konvergen ke A, ya, barisan di log E, itu fxn-nya konvergen ke FA. Oke, jadi kita akan tuliskan yang kita buktikan aja, jadi karena bisa lihat. Oke, jadi kriteria barisan kita bolak-balik bisa. Nah, dari aljabar fungsi itu yang plus minus gitu ya, yang tentang hubungannya dengan limit gitu. Kita dapatkan ini sebagai akibat di sini. Jadi, kalau kita punya F dan G fungsi yang kontinu di titik A, begitu juga jumlahnya. Kenapa? Karena limit jumlah adalah jumlah dari limit. Selisih juga begitu. Ini perkaliannya. Kenapa? Karena perkalian dari limit adalah limit dari perkalian. Nah, karena itu
Sebagai akibat dari teorema aljabar limit itu kita punya ini bahwa jumlah fungsi kontinu adalah kontinu, selisihnya juga kontinu, perkaliannya produknya kontinu, dan apa, kelipatan ya kelipatannya kontinu alfa f. Kemudian rasionya juga kontinu asalkan yang penyebutnya tidak nol. Oke, itu. Sampai sini oke, biasa. Oke, kita mulai dengan yang komposisi. Jadi kita mulai agak menulis di sini aja. Oke. Nah, ini komposisi. Komposisi didefinisikan sudah biasa gitu ya. Jadi bacanya gimana sih ini? Kalau saya bacanya ini F mendahului G gitu ya. Atau G sesudah F. Boleh juga begitu. Oke. Nah, itu. Remanya seperti F dari A ke R, G dari B ke R. Oke, komponen ini terdefinisi dengan Oke, kita lihat bagaimana kita mendefinisikan. Oke, kita ingin mendefinisikan seperti ini. F Nah, yang kita ingin langsung ke sini hanya bisa itu kalau kita posisinya di sini. Jadi ada di sini. Di sini kita asumsikan F dari A ke R dan G dengan ya kita asumsikan saja bahwa FA-nya ini subset dari B. Biasanya di sini saja ya. Oke, komposisi. Sekarang definisi. G, G setelah F. Oke, nah, kita ingin bicarakan kekontinuan. Bagaimana kita bisa membicarakan kontinuitas di sini? Misalkan F ini kontinu di A. G ini kontinu di A. Gitu. Sebenarnya apakah G dan konsekuensinya kita lihat apa? Limit X menuju A dari
Saya agak macet sebentar. Mau nggak start ya? Oke, sebentar. Saya perhatikan rekamannya supaya di post itu gimana? Share. Oke, kita lanjutkan dalam pengertian seperti ini. Sekarang kalau kita menghitung limit ini, X menuju A, itu akan sama dengan limit ini. Oke, dari apa artinya di sini? Lihat bahwa limit ini bisa masuk ke dalam. Syaratnya adalah kontinuitas G di dalam di FA sini. Ya. Nah, bagaimana lihat buktinya? Buktinya jadi sederhana dengan kriteria barisan. Oke, terbayang tidak bagaimana dengan kriteria barisan kita membuktikan ini? Coba secara verbal aja bisa diceritakan tidak? Ada yang bisa? Sebelum dituliskan. Kira-kira gimana buktinya? Yang begini ini yang sudah jadi apa? Bukti-bukti standar ini. Sudah langsung bisa melihat. Ya, kira gimana? Buktinya? Dimisalkan dulu ya Pak, misalkan barisan XN, barisan yang konvergen ke A, Ya, maka kita harus menunjukkan G komposisi GOF dari XN itu konvergennya ke yang diinginkan, ya. G ya, G limit fx. Nah, jadi langkah pertama apa? Misalkan ada barisan XN yang konvergen ke A. Dimisalkan ada nggak memang? Apakah ada? Kalau dimisalkan ada kan belum tentu ada. Jadi kita misalkan ada. Diandaikan. Ya. Diandaikan apa? Apa maksudnya diandaikan? Kalau andai belum tentu benar. Iya, sama aja. Kata misalkan, kata andaikan Oh kan iya. itu belum tentu benar kan. Cuma biasanya saya sih ingin mereserve kata mengandaikan itu kalau kita berkaitan dengan bukti kontradiksi ya. Kita reserve untuk itu. Jadi kalau kita mengatakan andaikan X konvergen ke A, XN konvergen ke A. Jadi maksudnya yang mau dibuktikan itu sebetulnya XN tidak konvergen ke A. Kita andaikan. Ya, gitu. Tapi dalam pengertian bahasanya, kata misalkan, andaikan, jika, itu sebenarnya sama saja. Jadi kita misalkan belum tentu terjadi. Ya. Oke. Jadi misalkan ada. Memang ada nggak sih? Kalau memang sudah ada, kita nggak perlu memisalkan lagi. Jadi itu yang kita coba pisahkan. Ada yang fakta, ada yang kita misalkan. Ya. Kalau yang sudah fakta ya tinggal diambil berarti. Oke. Nah, jadi sekarang kita gunakan kriteria barisan. Nah, gimana kriteria barisan? Ini coretan-coretan ya. Ini kriteria barisan.
Nah, diapakan ini? Kalau F continue, jadi apa artinya? Kita misalkan kan, XN ini konvergen ke A. Ya. Oke, apa akibatnya? Karena F-nya continue, Mhm. maka F dari XN konvergen ke FA. Iya, langsung. XN konvergen ke A. Oke. Nah, jadi sekarang kita punya barisan FXN sekarang. Sebentar. Ya. Oh, katakanlah sekarang ini YN ya. Nah, jadi kita sekarang ini kita sebut sebagai L. Jadi sekarang kita punya barisan YN konvergen ke L. Jadi gambarannya kita punya barisan di sini. Ini konvergen ke A gitu ya. Ini di sini FXM konvergen ke FA. L. Oke. Jadi ini barisan. Nah, sekarang diapakan lagi? Bisa ada barisan di sini. Ini barisan YN. G-nya continue di L ya, Pak? Oke, continue di L. Kan? Di FA itu. Oh. Oh, Ya, sudah. oh ya. Di Karena barisan ya, ini ya. akan dibawa ke sini. Ke mana? Ini ke G. L. L itu apa? L itu adalah limit ini. Ini kan. Menunjukkan bahwa si G L ini itu sama dengan G dari FA. Ini kan FA. Jadi yang satu ini apa? G. Oke, idenya. Jadi dengan barisan ini sudah lebih mudah daripada kita epsilon delta. Karena ini komposisi epsilon deltanya mesti 2 kali dari sini. Jadi dengan barisan lebih sederhana. Jadi kalau kita melihat dengan barisan sebarang di sini, dibawa ke sini, ya, oke, pun dibawa lagi ke sini. Ke A ini, B ini ke ya, oke. Ya. Kira-kira bisa menuliskannya? Nah, F continue. Ya. Jadi ini adalah barisan di B. Ya, ke L. Karena G continue, di L, gitu ya. Nah, ya, ya, G, F, X, N gitu ya. N ini adalah GN. Ini adalah konvergen ke GL.
L itu apa? Di limit dari Y-nya. Inilah jadi Y limit dari F, X, N. Ini limit kan. Tadi ya, ini limit. Oke ya, ini di sini. Nah, tapi yang penting di sini Anda bisa membayangkan langkah apa yang mau dilakukan dengan barisan di bawah satu persatu. Oke, Anda bisa tuliskan di sini. Oke, buatnya ini. UPF di A ini kita akan bound terbatas jika terdapat M sehingga demikian. Kita katakan F dibatasi oleh M di A atau terdominasi oleh M. F ini dikatakan terbatas jika dapat M positif, ya, sehingga nilai mutlak ini M untuk semua X di dalam E. Kita katakan bahwa F di E terbatas oleh M. Ini juga boleh kita tuliskan sebagai terdominasi. Oke, nah teoremanya mengatakan seperti ini. Extreme value. Apa nih ceritanya? Oke. Nah, kalau kita punya fungsi kontinu yang pada selang I ini himpunan tutup, ya. Itu pentingnya, tutup terbatas, maka F ini akan terbatas. Oke. Terbatas ini dengan, ya, kalau terbatas artinya dengan kelengkapan, artinya akan ada suprimum dan infimum. Ya, jadi adanya M dan M besar, M kecil karena sifat kelengkapan. Kenyataan yang pentingnya ini ya, bahwa akan ada titik, ya, XM maupun XN. Di sini notasinya saya katakan agak jelek di sini. Jelek kenapa? Dalam arti bahwa XM ini seperti suku dari barisan, ya. Nah, itu maksudnya ini hanya satu titik yang ditetapkan saja di dalam I, sehingga nilainya adalah M. Oke, jadi ini menceritakan tentang ketercapaian suprimum dan infimum ini. Di bahwa ada titik yang nilainya sama dengan suprimum, ada yang sama dengan infimum. Oke.
Kita tuliskan di sini teoremanya dengan buktinya. Kita buktikan. Oke, memang. F, continue. I ini selang tutup terbatas. Ada juga sih biasanya kita mengatakan I itu non-degenerate. Apa maksudnya? Jadi I itu bentuknya tidak begini. Ini kan sama dengan, jadi tidak hanya satu titik. Ini selang ini selang yang kita katakan degenerate. Close interval. Selang bohong-bohongan. Nah, kira-kira itu. Satu titik. Oke, kesimpulannya. K sama ya, F ini terbatas. Himpunan ini. Maksudnya subset dari R. Himpunan terbatas. Dan karena terbatas, maka dia punya sublimum dan infimum. Oke. Jadi sekarang kita bisa misalkan M besar adalah suprimum dari M kecil adalah infimum. Misalkan terdapat katakanlah alfa dan beta anggota I alfa ini sebentar. Ini OneNote-nya macet lagi. Kenapa semua ini? Oke. Nah, ada alfa beta di dalam I sehingga F alfa itu adalah suprimum dan F beta adalah infimum. Ini mengatakan bahwa infimum dan suprimumnya itu adalah tercapai. Kalau dicapai artinya itu adalah minimum dan maksimum. Ini mengatakan infimum dan suprimum dicapai oleh F. Di selang I. Dengan demikian tercapai, jadi si alfa ini, jadi M itu bukan hanya suprimum, adalah ini maksimum. Dan M kecil adalah minimum.
adanya maksimum dan minimum. Jadi dengan demikian ini adalah eksistensi max dan min. Oke, jadi eksistensi max dan min apa ini? Continue, selang tutup dan terbatas. Oke, itu yang menjamin adanya maksimum dan minimum. Oke, jadi ini ya buktinya sudah sebetulnya diungkapkan secara implisit dari langkah-langkah ini. Jadi kalau melihat buktinya, oke, jadi karena tutup terbatas, pertama buktikan bahwa FI-nya itu himpunan terbatas. Oke. Karena terbatas, subset dari real lengkap, maka dia punya supremum dan infimum. Tidak kosong tentunya, ada supremum infimum. Oke, jadi ini ada, ini ada. Tinggal kita memang mencari alfa dan beta sehingga F alfa sama dengan supremum, alfa sama dengan infimum. Itulah min dan max. Oke, jadi buktinya ya kita mulai dari nah, misalnya ini terbatas ya. Terbatas gimana kita buktikan misalnya tidak terbatas. Oh, maksudnya gimana membuktikan terbatas? Salah satunya dengan cara buktikan yang kita mau lakukan adalah tidak terbatas. Jadi, oke, jadi andaikan dia tidak terbatas. Oke. Dan yang satu. Andaikan F tidak terbatas. Kita akan memilih pilih xn sehingga fxn lebih besar dari n untuk semua n. Bilangan asli. Ya. Oh, xn di mana? Xn tentunya harus ada di I ya. Oke. Maaf, itu yang fx-nya atau fxn-nya yang besar dari n, Pak? F-nya kan tidak terbatas kan? Oh, Tidak berarti terbatas fx. artinya ya F tidak. Oh maaf, yang X ya. Sehingga xn-nya bisa dari. Jadi tidak terbatas artinya kan dicoba dibatasi selalu ada yang lewat, gitu kan? Batasi dengan n pasti ada yang lewat. Jadi kita sebut xn. Oke ya. Nah jadi kita dapat suatu barisan di sini. Oke, kira-kira apa nih sekarang? Kita sudah dapat barisan di I. I-nya terbatas. Jadi apa yang kita bisa simpulkan? Sifat apa yang mau dipakai di sini? Subbarisan yang konvergen. Nah, apa tuh namanya? Sifat apa? Bolzano-Weierstrass. Bolzano-Weierstrass.
Ya. Ini karena apa? Karena I terbatas, tutup dan terbatas. Dari sifat ini kita bisa memilih subbarisan yang konvergen. Jadi kita bisa misalkan ini barisan yang konvergen. Kita misalkan XMK-nya, ini K-nya yang menderita hingga ya, bukan N ya. Ya, ini menuju A. Oke, kita lihat di sini bahwa kita lihat apa yang kita tahu dari pemisalan fxmk ini pasti lebih besar dari CMK-nya. Oke. Sedangkan kita tahu NK ini kan monoton naik nih. Ya, ini. Oke. Sedangkan kita tahu F continue. Dan apa yang kita tahu? Oh, ini di dalam I-nya ya. Karena konvergen. Nah, jadi F. Ini apa nih? Xn, NK konvergen ke A. Karena F-nya continue, maka apa kesimpulannya? Lupakan ini. Yang ini aja. Dari sini ke sini. Limit ini apa? FA. FA. Dan ini berhingga. Dan ini anggota real. Ya, bukan extended real. Nah, sedangkan ini apa? Katakan. Jadi sifat apa? Perbandingan. Dan dari sini ini mengatakan bahwa limit ini adalah ya ini naik. Oke, jadi sudah lihat kontradiksinya. Dua bintang-bintang. Jadi haruslah dibatas. Dalam. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita sudah yang satunya sudah yang kedua ya. Ini yang maksimum aja ya, yang sub aja. Yang minnya coba sendiri, serupa. Oke, kita pakai pengandaian juga, gitu ya. Andaikan F ini tidak sama dengan M untuk semua M.
Ya. Karena M ini supremum, supremum, ya, maka ya, tapi ini mengatakan bahwa tidak sama. Jadi dari sini haruslah dia yang lebih kecil dari M, gitu ya, tidak pernah sama. Nah, kemudian kita definisikan fungsi seperti ini. Ini triknya di sini. Satu per M. Oke, apa yang kita ketahui dengan fungsi ini? Ya, X-nya anggota. Terdefinisi nggak? Terdefinisi. Aman ya. Kenapa? Karena fx-nya tidak pernah sama dengan M kan ya? Ya, aman. Dan bahkan ini nilainya kita tahu, oke. Ini lebih besar dari M kan, kita tahu ini. Ini nilainya positif. Oke, jadi mutlaknya sama dengan G-nya sendiri. Oke ya, karena positif. Oke, apalagi yang kita tahu dengan G-nya? Terdefinisi, positif, terdefinisi, apalagi yang kita tahu? Apa yang kita tahu dari F-nya? F-nya continue di I. Apa yang bisa kita katakan tentang G? G-nya juga continue di I. Ya, kenapa kok dia continue di I? Verbal aja alasannya. Kenapa G-nya continue? Karena F-nya continue, Mhm. lalu berarti M min F continue juga. Iya, M-nya continue, Lalu positif. ya. Lalu satu pernya akan continue juga jika Ya, di bawahnya tidak nol. iya. Bukan sekedar jika kan, tapi itu memang fakta kan bahwa bawahnya tidak nol kan. Ya. Jadi kita katakannya gini kan, karena F continue maka M kurang F continue dan nol. Satu pernya juga ya. Jadi maka G continue. Karena F continue. Ini saya berikan tanda kurung ini untuk menandakan bahwa itu sebenarnya opsional. Tidak ditulis juga nggak apa-apa. Dalam bukti maju sebetulnya kan alasan tidak perlu ditulis. Gitu ya. Ini hanya segera mengingatkan. Oke, udah sampai sini. Oke, lalu apa yang bisa kita tahu di sini? G continue. Kira-kira di mana? Untuk menunjukkan bahwa yang G itu ada tercapai. Ini sudah, lalu abaikan ya. Sebentar. Saya lupa. Ya.
Oke, lalu ini, maka ini. Kemudian sekarang kita hitung dalam bentuk F. Nah ini, nah, F tuh gimana sih kita menyatakannya? F ini, nah, dari sini, F kurang Fx ini adalah 1/G ya. Jadi Fx ini 1/Gx kurang M. M kurang 1/Gx. ya itu kan Gx ini G positif saya lupa di sini. F ini kurang dari, kita tahu kita suprimum ya. Suprimum. Kuadratnya di mana? Sebentar. Lagi sampaikan. Oke. Oke, lupa ini. G-nya juga terbatas. Kenapa? Yang nomor 1 tadi. Oke, ya. Karena continue, maka yang menurut berdasarkan yang bagian satu kan kalau continue maka dia terbatas. Continue di I maka dia terbatas. Misalkan ini kan sama dengan GX. Kenapa? Karena GX-nya positif. C-nya ini positif. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, kita lihat bahwa Fx ini masih sama dengan M kurang 1/Gx. Gx-nya kurang dari 1/C. Maka C-nya kalau G-nya diganti dengan C, jadi ini akan lebih besar. Ini akan G-nya seperti C. Jadi ini akan jadi lebih besar. Ya, bentar. Bentar. 1/G dan M kurang ini M kurang ini, maksud saya mau disubkan di sini. X kurang satu per mana lebih besar.
Versi yang salah. Sebentar. Ini mau prinsip apit ini sih sebetulnya. C. M1 per C. Dapat M. Ini kan oke ya. Fx kurang M1 per C. Oke. Ini kurang dari M. Sudah. Ada yang salah itu di mana ini? Terus misalkan ini, maka ini eh, M kurang 1 per C. X dengan M kurang 1 per C, besaran mana nih? Nah, ini aja. Kurang dari M. Ini ya. Ini ya. Ya, kenapa? Karena 1 per C dengan 1 per GX. Ya, 1 per C dengan 1 per GX. Besar mana? Besaran 1 per GX, Pak. Ini ya. Jadi sekarang sesuatu dikurangkan ini dengan dikurangkan ini. Ini kecil. Jadi ini akan lebih sedikit. Sedangkan ini kita tahu ini berlaku untuk setiap X di ini. Jadi kita masukkan di sini. Jadi kita dapat kalau kita subnya tetap M, ini akan ini disubkan ya tetap akan bentar. Saya agak salah di sini. Ini yang ininya nih. F kurang M kurang 1 per C.
Jadi kita sub, ini M, ini sub. Ah, ya. Ini balik. Oke. Dari sini aja. Oke, ini ya. Nah, jadi sekarang F ini sama dengan M kurang 1 per GX. GX-nya diganti dengan lebih besar, jadi ini akan lebih kecil. Ya, ini akan kurang dari M kurang 1 per C. Oke. Jadi, X ini saya bisa ambil yang ini. Oke. Nggak masalah sih, ini juga boleh. Nah, sekarang sub. Sekarang ini tapi ini adalah M, ini adalah M kurang 1 per C. Kenapa ini? Menurut saya macet terus dari tadi. Oke, kita coba lagi ya. Ini kurang. Ini kontradiksi. M lebih kecil dari M1 per C. Kontradiksi. Oke, jadi penting untuk mendapatkan yang ini memang di sini. Oke, jadi pengandaian salah, jadi itu bahwa terdapat ini hingga alpha harus sama dengan si M tadi. Oke, serupa untuk yang minimum. Oke, jadi itu sifat ini, sifat nilai ekstrim istilahnya, di bawah max dan minnya itu tercapai. Oke, nah ini ada tema berikutnya adalah ini intermediate value, ya, IVT, teorema nilai antara atau TNA. Oke, ini apa nih?
Ini misalkan ini continue. Ya, terus ya. I ini adalah selang AB, ya. Apa yang diceritakan ini? Oke. Ya, bahwa Y, dan misalkan pula boleh juga dibalik sih, nggak ada masalah di sini. Ini supaya kita bisa mengasumsikan ini. Oke. Oke, nah dari sini tadi saya agak hilang konsentrasi. Nah, oke. Ini akan mengatakan terdapat eksternal jika oke. Nah, itu apa yang diceritakan oleh ini. Oke, dari sini A ini B gitu. Dan nilainya di sini lebih tinggi. Oke. Dan katakan bahwa setiap kali kita menilai di sini Y, maka akan ada suatu X0 di sini, sehingga ini berpotongan di sini. Jadi potong. Jadi katanya ini mengatakan bahwa grafiknya itu ini, selalu ada nilai. Oh, sebaliknya mengatakan setiap kali kita memotong di sini, garis ini akan selalu memotong grafik. Di grafik. Nah, Y dengan Y0 selalu memotong di antara FA dan FB. Ini selalu memotong grafik. Oke. Dia tidak mengatakan di mana memotongnya, jadi hanya mengatakan ada di antara A dan B, dan tidak mengatakan berapa kali. Jadi itu intinya, tidak menilai antara. Dan ini tentunya tidak terjadi kalau F-nya tidak kontinu.
Mungkin bisa jadi seperti ini. Oke, katakanlah maybe ini. Ya. Nah, kalau kita potong di sebelah sini, ini tidak ada X0 di sini. Sehingga F begini. Oke. Jadi kontinuitas adalah syarat yang diperlukan untuk ini. Ini namanya teorema nilai antara. Oke. Misalnya ini bisa digunakan untuk ini, misalnya untuk saya menggunakan aplikasi aja ya. Kan baik aja nih. Oke. Aproksimasi salah satu akarnya. Hampir. Oke. Nah, hampir aproksimasinya bagaimana ini? Oke, salah satu akarnya, jadi kita ingin mengatakan bahwa si grafiknya ini, kita akan mengaproksimasi salah satu akarnya. Misalnya yang mana yang ini. Jadi kita harus menentukan dua titik di sini A dan B sehingga yang satu nilainya positif, satu nilainya negatif. Oke, kita coba tentukan. Tentukan A dan B sehingga FA, FB ini berbeda tanda. Oke. Ini kita sebut F. Nah, X. Ini saya ganti X saja. Kita coba tentukan. Yang gampang-gampang aja. Biasanya kita cari 0 gitu ya. Kalau X 0, kalau masukkan 0 berapa nih? 0, 0, 0, minus 7. Negatif. Oke, kita cari yang positif sekarang. Kalau 2 sudah cukup positif belum? 2 pangkat 4 itu 16. 16 kurang 4, 12 kurang 7. Oh ya. 2. Angkanya nggak penting sih di sini. Oke. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa akan ada suatu bilangan di antara di sini yang ini nilainya 0. Ya. Di sini akan ada satu alfa. LA alfa di antara 0, 2 sehingga F alfa sama dengan 0. Dan ini akarnya. Oke.
Jadi kita bisa mengatakan bahwa alfa itu ya alfa estimasi pertama gitu ya. Pertama, X itu adalah alfa itu adalah katakanlah ini kan 0, 2 ya. Oke, jadi kita misalkan saja alfanya di sini 1 plus minus 1 gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita buat aproksimasi estimasi nomor 2 gitu ya. Kita lihat lagi di sini. X1 nilainya apa nih? Positif atau negatif? Perkecil selangnya. F1 adalah 1 kurang 2 kurang 7 negatif. Oke. Nah, kalau begitu ini di 1 nilainya negatif, di 2 nilainya positif. Berarti si alfa itu haruslah ada di antara 1 dan 2. Kita tahu F0 positif. Di alfa sekarang di antara NA. Alfa di antara 1 dan 2. Oh, saya lupa di sini. Kalau mau pakai TNA, kita mesti tunjukkan bahwa fungsinya positif. Tapi ini kan polinom. Continue. Ya, di sini. Jadi estimasi kedua sekarang kita bisa mengatakan. Alfa itu 3/2 gitu ya. Plus minus setengah. Lihat. Errornya ini udah mengecil nih. Tentunya kita kalau kita satu tahap lagi errornya jadi 1/4. Satu tahap lagi errornya 1/8. Nah, jadi ini bisa dilakukan terus-menerus sehingga errornya lebih kecil dari berapapun. Ini namanya algoritma bagi 2. Selalu membagi 2. Nah, jadi kita berikutnya kita cek. X sama dengan berapa nih? 3/2. F3/2 ini berapa? Saya pengen tahu aja ya. Sini. 3/2 pangkat 4. 81 per kurangi 2X. 6 per 2. Oke. Ini masih positif negatif nih? Negatif, Pak. Negatif ya. Oke, kita nggak perlu angkanya eksak, tapi kita perlu negatif. Negatif di sini kita tahu F2 positif. Jadi alfa itu ada di antara 3/2 dan 2. Ya, jadi dari sini oke, jadi estimasi ketiga berapa nih? 2 ini 4/2. 4 7/4 ya. Plus minus 1/4. Oke, makin kecil errornya. Jadi error estimasi ke N 1/2 pangkat M. Kurang 1 gitu ya. Jadi kalau kita pengen ini lebih kecil dari epsilon sebarang, ya pilih N. Sehingga ini
Jadi kita tahu harus melakukan berapa langkah untuk mendapatkan error yang diinginkan. Ini ya disebut metode bagi dua. Oke. Itu salah satu bagaimana kita bisa mendapatkan intermediate value theorem. Bukan mendapatkannya ya, tapi menggunakan. Oke, nah buktinya yang tadi. Oke, saya tidak buktikan di sini, Anda bisa lihat sendiri. Ini contoh-contoh yang tidak continue gitu ya. Nah, cepat aja. Kita akan lihat detailnya lagi. Fungsi ini kalau dilihat dari minta hingga sampai 0 dia continue. Jadi di bagian berarti kalau x-nya negatif, ini jadi mutlak x adalah negatif x dibagi x jadi 1. Continue. Kemudian kalau x-nya positif, dia juga continue 1. Jadi kita lihat dia tidak continue di 0-nya. Oke, bisa lihat ini? Ada masalah dengan ini? Nah, gambarnya kan gini kira-kira. Oke, jadi discontinue di 1. Ini 1 per x. Ini kenapa continue ya di 0? 1 per x untuk x positif itu continue, jadi sin komponen ini kan sin 1 per x itu komposisi fungsi continue, jadi continue juga. Dan karena limitnya menuju 0 ini 1, jadi dia ini continue. Sebentar. Oh, 1 per x, salah saya. Ya, ini. Nggak dikalikan. Oke. Ini membuktikannya, waktu itu kan kita sudah membuktikan bahwa ini tidak continue dengan kriteria barisan. Oke. Kriteria barisan. Kedua ini adalah fungsi karakteristik bilangan rasional. 1. Ini tidak continue di manapun. Kira-kira tergambar gimana menunjukkan ini tidak continue? X-nya rasional, X-nya tidak rasional. Ini tidak continue di 1 titik pun.
Ini betul nggak istilahnya? Tidak kuanti. Oh, di satu titik pun ya satu titik pun dia tidak kontinu. Oke, gimana membuktikannya? Gimana membuktikannya? Pakai barisan, Pak. Kita barisan ya. Misalnya X ini, jadi ada dua kasus. Kasus X-nya, ya. Nah, kita mesti pilih dua barisan. YN dan ZN. Ya. Nah, tapi yang satu itu apa ya? Yang satu selalu nol, yang satu selalu satu gitu. Jadi kalau gitu gimana caranya? YN ini harus di mana? ZN di mana? YN-nya rasional, ZN-nya irasional. Nah, ini dua barisan ini. Jadi kalau Q ini barisannya selalu satu, barisan konstan. Kalau yang ini harus barisannya konstan nol di sini. Jadi, oh maaf, barisan FZN-nya selalu nol. Nah, dari sini yang kita tahu kita pilih YN-nya harus di Q, gampang. Ini harus ini. Nah, gimana kira-kira caranya? YN-nya berapa? Boleh konstankah, Pak? Boleh. Kalau dalam hal ini sih masih boleh. Tapi Oh, coba cari konstruksi yang lain yang tidak konstan. Gampang. Mau lebih canggih. Boleh. Yang penting kan kita tahu bahwa ini rasional kan. Variasikan aja. ZN gimana nih? Kira-kira gimana buktikannya? Pilih bilangan barisan bilangan irasional yang konvergen ke X. Gimana cara buatnya? X ditambah akar 2 per N bisa, Pak. Tambah 2 per N, Akar 2. akar 2. Nah, misalnya begini. Oleh Pi per N. Jadi ini barisan irasional. Ini barisan irasional. Oke. Nah, jadi FYN adalah barisan 0. Oh, barisan 1. FZN barisan 0. Oke. FYN, sedangkan FYN ini konvergen ke ya, semua konvergen ke 1. Ini konvergen ke 0. Jadi dua sudah beda nih. Limitnya tidak sama dengan sudah.
Oke, kalau X-nya irasional, ya kebalikannya kita harus cari bilangan rasional, bilangan irasional, barisan irasional, barisan rasional, gitu kan? Nah, mungkin di sini kita tidak bisa menulisnya secara eksplisit di sini, tapi kita tahu bahwa bisa memilih barisan bilangan rasional, UN, yang konversi X. Ini dari mana? Dari sifat kerapatan. Kerapatan bilangan rasional di real. Ya. Itu sifat kerapatan. Dan yang ini irasional, ini dari kerapatan juga. Oke. Kita mungkin tidak bisa kita tuliskan, tapi ada. Ini, jadi ini juga kita dapatkan bahwa limit ini tidak sama. Oke, terakhir saya nyebut aja mungkin detailnya lain kali. Nah, ini bukti yang sangat umum muncul gitu ya dari analisis yang lebih tinggi dalam level ini. Oke, kalau gitu kita bisa nggak buat fungsi yang continue di setiap irasional, tapi discontinue-nya itu di setiap rasional. Nah, inilah fungsinya. Nah, fungsinya tuh gimana? Oke, jadi seperti tadi gitu ya. Tapi bukan 0,1. Di sini kita definisikan. Kalau irasional nilainya 0. Oke. Kalau rasional nilainya tidak 0, jadi gimana menentukan tidak 0-nya? Oke. Oke, tuliskan X-nya rasional sebagai bentuk P per Q. Tapi tuliskan dalam bentuk P per Q yang paling sederhana. Jadi misalkan kalau X-nya sebenarnya 9 per 6 gitu ya. 9 per 6 masih bisa diuraikan jadi 3 per 2. Jadi paling sederhananya 3 per 2. Jadi F-nya itu seperdua. Oke. Kita lihat di situ nanti. Ini tuliskan di awalnya aja. Ya, sudah. Nah, ini sekarang. X. Oke. Ini 1 per Q. Jika X berbentuk P per Q dengan Q bentuk paling sederhana. Ambil 1 per Q-nya saja. Ya, apa tadi contoh itu ya? 9 per 6. Ini rasionya kasus pertama. 9 per 6 adalah karena itulah bentuk paling sederhana. Oke, nah klaimnya F ini discontinue di
tiap bilangan. Continue untuk X bilangan irasional. Oke. Oke, ininya ada di sini. Lihat, kita diskusikan. Oke, dan kita akan selesaikan nanti sekalian apa yang kita sebut sebagai continuous startup. Oke, kita akan sampai sini dulu.